Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Ummu Abdullah di Semarang. Beliau mengatakan, Bismillah, semoga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya, Ustadz, ayahanda kami belum lama ini wafat. Dahulu beliau rajin sholat, sampai sering bertemu saudara kandungnya yang menganut kejawen dan terpengaruh. Sejak itu beliau hanya puasa Ramadan dan sholat Aid saja, tidak sholat wajib. Pertanyaan ana, apakah ayah kami dihukumi kafir? Jika iya, masih bolehkah mendoakan beliau setelah beliau wafat seperti sekarang ini? Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Baik Ummu Abdullah yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, salat merupakan satu di antara rukun Islam dan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Dan Nabi SAW mengatakan wa amuduhus shalah, tiang agama itu adalah salat. Artinya kalau sampai tidak melaksanakan salat maka runtuh agamanya. Tentang masalah apakah orang yang meninggalkan salat dia keluar dari agama Islam atau dia telah melakukan dosa yang besar, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan dalil-dalil yang disebutkan oleh mereka ini sama-sama kuatnya. Dan wallahu ta'ala a'lam, yang lebih kuat dari dua pendapat ini bahwa orang yang meninggalkan sholat dan sama sekali dia tidak melakukan sholat 5 waktu, maka dia telah keluar dari agama Islam. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, ketika di sana ada percakapan antara penduduk surga dan juga penduduk neraka. Penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam nakum minal musallin, mereka mengatakan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia telah keluar dari agama Islam. Demikian pula di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Orang Islam melakukan salat, kalau mereka orang-orang kafir meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Dan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan salat wajib secara keseluruhan. Abdullah bin Syaqiq, beliau menceritakan bagaimana pendapat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu. Beliau mengatakan, ma kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sebuah amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya menjadi keluar dari agama Islam selain sholat. Umar bin Khattab beliau mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah, tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka wallahu ta'ala a'lam, kalau kita memang mengetahui yang demikian dan bapak sudah meninggal dunia
dalam keadaan dia tidak melakukan sholat 5 waktu, maka yang bisa kita lakukan ya kita mendoakan secara umum saja, mendoakan secara umum, karena memang di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kekufuran orang yang meninggalkan sholat. Kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Seandainya beliau di sisi Allah Azza wa Jal adalah termasuk seorang muslim, maka akan masuk di dalam doa ini. Dan kalau kita yakin dengan pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur dan keluar dari agama Islam, dan tenang kita dengan pendapat ini, maka tentunya tidak boleh seorang muslim mendoakan istighfar, misalnya mendoakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang kafir yang meninggal dunia. Allah SWT mengatakan, maka kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah keluarga kita sendiri. Wallahu taala a'lam.